Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Cedera Cambiaso bukan sekadar masalah fisik Juventus, kini benar-benar diambang krisis. Juventus sedang tidak baik-baik saja. Cedera Andrea Cambiaso menambah daftar panjang pemain belakang yang harus absen. Igor Tudor kini menghadapi situasi yang sulit, bahkan harus menurunkan pemain muda di posisi vital. Derita Juventus tampaknya belum mau mereda. Saat laga Serie A melawan Bolonya berakhir imbang 1-1 Senin, kabar buruk kembali datang. Andrea Cambiaso mengalami cedera paha dan terpaksa ditarik keluar dari pertandingan. Laga yang digelar di Stadio Dallara sebenarnya sempat memberi harapan. Juventus unggul lebih dulu lewat gol Kephren Thuram di babak pertama. Namun keunggulan itu sirna setelah Remo Freuler membalas gol di babak kedua untuk tuan rumah. Masalah tak berhenti di situ. Pada menit ke-68, Cambiaso harus ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh Alberto Costa. Menurut laporan dari Football Italia yang dikutip Tribun Caltara.com, sang bek Italia mengalami cedera paha kiri. Cedera Cambiaso memperpanjang daftar pemain bertahan Juventus yang harus menepi. Sebelumnya sudah ada nama-nama penting seperti Gleison Bremer, Juan Cabal, Lloyd Kelly, dan Federico Gatti yang lebih dulu absen. Ini jelas menjadi kabar yang memusingkan bagi pelatih Igor Tudor. Kondisi darurat ini bahkan memaksa Juventus menurunkan Nicolo Savona sebagai bek tengah kanan, sebuah keputusan yang tak lazim. Ia ditemani oleh Renato Figa dan Pierre Kalulu dalam skema 3 bek yang diterapkan Tudor. Hingga kini hasil pemeriksaan resmi terkait cedera Andrea Cambiaso masih ditunggu dan diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa jam ke depan. Bagaimana menurut kalian, apakah Juventus masih bisa bertahan di jalur Liga Champions dengan kondisi lini belakang seperti ini? Apakah ini saatnya Juventus mengubah formasi atau buru-buru berburu pemain baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika Guardiola benar ke Juventus, apa yang akan terjadi dengan Igor Tudor? Juventus sedang dalam masa transisi dan rumor Guardiola memperumit segalanya. Meski Tudor baru menjabat, masa depannya belum aman. Oscar Garcia memuji potensi Guardiola di Serie A dan fans mulai membayangkan era baru. Rumor lama kembali mencuat, akankah Pep Guardiola menjadi pelatih Juventus musim depan? Meski Igor Tudor baru saja mengambil alih kursi panas di Turin, belum ada kepastian soal masa depannya. Situasi ini membuat spekulasi soal kedatangan Guardiola kembali mengisi ruang-ruang diskusi. Oscar Garcia, mantan rekan setim Guardiola di Barcelona, ikut angkat bicara soal kemungkinan Pep hijrah ke Italia. Dalam wawancara bersama Tutto Mercato, Garcia menyampaikan keyakinannya bahwa pelatih Manchester City itu bisa sukses dimanapun ia melatih, termasuk di Juventus. Saya melihat Guardiola bisa melatih dimanapun dia mau, karena dia adalah pelatih luar biasa yang mampu membawa tim manapun meraih kesuksesan. Juventus, tentu saja dia juga bisa sukses di sana, kata Garcia. Spekulasi mengenai Pep ke Serie A memang bukan hal baru. Setiap kali Juventus bersiap mencari pelatih dengan visi besar, nama Guardiola selalu muncul ke permukaan. Garcia, yang sangat mengenal karakter Pep sejak masa mereka di La Masia, percaya Italia adalah destinasi logis berikutnya untuk pelatih berbakat tersebut. Tak hanya soal Guardiola, Garcia juga memuji perkembangan Serie A saat ini. Menurutnya, Liga Kasta tertinggi Italia sudah bangkit dan kembali ke puncak kompetisi Eropa. Serie A saat ini sangat kompetitif dan tim-timnya tampil bagus di Eropa. Tidak ada tim di dunia yang ingin bertemu klub Italia dalam sistem gugur. Mereka selalu solid baik secara bertahan maupun menyerang, jelasnya. Garcia menambahkan bahwa Serie A kini layak disebut sebagai salah satu dari 3 liga terbaik di Eropa.
Bagi saya, Serie A sudah kembali menjadi salah satu dari 3 liga terbaik di Eropa. Tutupnya. Dengan citra klub-klub Italia yang semakin positif di kancah Eropa dan posisi pelatih Juventus yang masih belum aman, mungkinkah era Guardiola di Serie A segera terwujud? Lazio versus Juventus lebih dari sekadar pertandingan. Sementara itu Juventus tengah bersiap menghadapi laga bergengsi kontra Lazio Sabtu pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Duel ini bukan cuma soal perebutan tiket Liga Champions, ini juga pertaruhan besar bagi Igor Tudor secara pribadi. Tudor punya sejarah dengan Lazio. Ia sempat melatih klub ibu kota tersebut tahun lalu, namun hanya bertahan selama 79 hari. Meski berhasil membawa tim ke Liga Eropa, masa kepemimpinannya penuh gejolak. Salah satunya karena permintaan Tudor untuk merombak skuad termasuk nama besar seperti Immobile, Luis Alberto, dan Guendouzi yang ditolak Presiden Claudio Lotito. Akhirnya Tudor mundur dan kini takdir mempertemukannya kembali dengan mantan klubnya di momen krusial bagi Juventus. Ex-pemain timnas Italia Antonio Di Gennaro menyebut laga ini bukan hanya penting secara teknis, tapi juga secara finansial bagi Juve. Gagal lolos ke Liga Champions bisa jadi bencana ekonomi bagi Juve, ujarnya kepada radio TMW. Bagaimana menurut kalian? Apakah Guardiola benar-benar cocok untuk Juventus? Dan apakah Tudor bisa membungkam kritik dengan hasil positif kontra Lazio? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. €75 juta taruhan Juventus, mengapa Victor Osimhen bisa jadi pembelian yang gagal sebelum dimulai? Juventus sangat ingin memboyong Osimhen dari Napoli demi memperkuat skuad, tapi persyaratan finansial dan persaingan ketat bisa membuat transfer ini buyar. Victor Osimhen kini menjadi buruan utama Juventus. Klub asal Turin itu ingin memperkuat skuad demi menjaga keseimbangan dan daya saing mereka tidak hanya untuk musim ini, tapi juga masa depan. Ambisi mereka jelas peningkatan kualitas tim lewat investasi pada pemain-pemain top. Osimhen masuk dalam radar Juventus meski mereka tahu bahwa Napoli pemilik sang striker tidak akan melepaskannya dengan mudah. Transfer ini diprediksi akan berjalan alot. Tapi Bianconeri tetap teguh mereka ingin Osimhen meski jalannya berliku dan penuh tantangan. Seiring berakhirnya musim ini, Juventus mulai mematangkan rencana bursa transfer musim panas. Fokus mereka juga terarah pada target 4 besar Serie A. Mengapa? Karena tiket Liga Champions bukan sekadar gengsi, itu adalah kunci finansial dan daya tarik utama untuk merekrut pemain top seperti Osimhen. Namun, Juventus tak sendiri dalam perburuan. Galatasaray dilaporkan juga tertarik mendatangkan striker asal Nigeria ini. Ironisnya, saat ini Juventus tidak berada di posisi terdepan dalam perebutan tanda tangannya. Laporan dari Tutto Juve mengungkap Juventus harus lolos ke Liga Champions untuk bisa membeberkan pengeluaran €75 juta bagi Osimhen terlepas siapa yang dijual demi menutupi biaya tersebut. Gagal lolos, maka mimpi merekrut Osimhen akan buyar. Tak diragukan lagi, Osimhen termasuk jajaran striker terbaik dunia. Juventus jelas akan mendapat keuntungan besar jika bisa mendatangkannya. Tapi semuanya berpulang pada satu hal, mampu atau tidak mereka memenuhi syarat finansial dan prestasi yang dibutuhkan. Lloyd Kelly, transfer problematis Juventus dari Newcastle. Di sisi lain, Juventus juga sedang bersiap melepas Lloyd Kelly secara permanen setelah sang bek bergabung dari Bournemouth dan menjalani karier singkat di Newcastle United. Saat ia datang ke Italia, harapan besar menyertainya. Tapi kenyataan jauh dari ekspektasi. Meski tidak bermain buruk, Kelly gagal menembus skuad utama. Bahkan Eddie Howe, manajer yang merekrutnya di Bournemouth tahun 2019, tak banyak memberi menit bermain sebelum akhirnya meninggalkan klub itu.
Di Juventus, awal Kelly tidak terlalu mengesankan. Meski berhasil membantu tim membalikan ketertinggalan menjadi kemenangan 2-1 atas Como saat debutnya, kritik tetap datang dari media Italia. Kemudian datang debut Liga Champions melawan Johan Bakayoko dan PSV Eindhoven dan kritik pun memuncak. Maret lalu, kursi pelatih berganti dari Thiago Motta ke Igor Tudor. Penampilan Juventus dan Kelly sedikit membaik sejak saat itu. Namun, jurnalis Gazette dello Sport, Mimmo Cugini, tetap tak segan melontarkan kritik tajam mengingat berapa banyak yang mereka bayar untuknya. Saya pikir dia adalah perekrutan paling buruk dalam sejarah Juventus, kata Cugini via Football Italia. Sejujurnya dia memalukan. Saya pernah melihatnya melakukan hal-hal yang belum pernah kita lihat di lapangan sepak bola. Kelly tidak bisa diandalkan. Gol yang dia buat melawan Parma di level ini memalukan. Walaupun pernyataan itu terdengar pedas, fakta tetap berbicara. Kepindahan Kelly ke Juventus hampir pasti permanen. Cugini dan fans Serie A mungkin harus membiasakan diri melihatnya lebih sering musim depan. Sayangnya, sebelum babak baru dimulai, Kelly justru mengalami cedera hamstring dalam laga melawan AC Monza akhir April. Juventus mengonfirmasi Lloyd Kelly setelah melaporkan masalah otot di paha kanannya di akhir pertandingan tadi malam. Menjalani tes diagnostik di J Medical pagi ini yang mengungkap adanya lesi tingkat rendah pada bicep femoris. Dalam waktu sekitar 10 hari, tes baru akan diulang untuk menentukan waktu pemulihan yang tepat. Kelly bahkan disebut menerima pemotongan gaji demi gabung Juventus, pertanda betapa seriusnya ia ingin keluar dari Newcastle. Kini ia harus membuktikan bahwa keputusannya tepat dan kritik itu sekali lagi layak untuk dibungkam. Bagaimana menurut kalian? Apakah Juventus terlalu nekat mengejar Osimhen? Dan pantaskah Lloyd Kelly mendapatkan kritik sekeras itu? Yuk, tulis komentar kalian di bawah.